Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini tentunya dapat kembali lagi menemani Anda dengan informasi yang akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana Mezia. Halo Kak Jasmine. Rehana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Re, udah tahu belum sebagai warga Jawa Barat bahwa Gubernur Jawa Barat ini baru saja memperlakukan kebijakan baru nih. Wah, kebijakan apa tuh? Ada kebijakan baru dari Kang Deddy Mulyadi bahwa nantinya seluruh pemerintah desa hingga daerah ini diwajibkan untuk memposting anggaran ke sosial media per bulannya, Rehana. Oke, sebenarnya ini suatu langkah yang bagus. Betul. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat Jawa Barat, terutama saya juga mungkin bisa melihat ini dananya dapat berapa, digunakannya untuk apa juga. Tapi perlu dicatat nih, menurut saya sih kayaknya harusnya angka-angka yang di-upload ke sosial media dan juga data-datanya ini dipastikan harus bisa dimengerti oleh masyarakat. Agar mudah dipahami juga ya oleh masyarakat awam ya, Rehana ya. Oke, nah nanti kita akan membahas mengenai kebijakan tersebut bersama dengan pengamat kebijakan publik. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama di pandang kasus intimidasi keluarga kepala desa terhadap seorang warganya di Garut, Jawa Barat kembali viral. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memanggil warga bernama Holis dan si kepala desa serta keluarganya. Deddy Mulyadi lalu menanyakan dana desa yang dipermasalahkan. Ayang tenar, dengan jago di media sosial. Ayang kumaha. Ayo gara-gara ngomong jelema sih ya. Ayeuna kasalaki ayeuna pindah kitu-kitu. Ayeuna masalahkan Kasus intimidasi seorang warga oleh keluarga kepala desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Garut ini berbuntut panjang. Dalam video yang disebut sebagai tindakan intimidasi ini, Holis dipanggil oleh keluarga kepala desa yang tersinggung atas unggahan Holis di media sosial. Holis yang sehari-hari menjadi pedagang telur memang kerap mengeluhkan kondisi jalan desanya. Tinggal teteh sakur putri jalan teta. Awas lamun. Di media sosialnya, Holis menyampaikan kekesalannya karena pemerintah desa Panggali seolah tak berupaya sedikit pun untuk memperbaiki jalan desa yang buruk. Tuh, tingali. Gara-gara dianggap terlalu lantang bersuara, Holis dianggap hendak menjatuhkan sang kepala desa. Karena itulah keluarga kepala desa memanggil Holis dan mengintimidasi pria tersebut. Di saat seolah dikeroyok ya, dimaki-maki itu siapa saja kan? Ada 6 orang. Siapa aja yang akan kena? Istrinya, Ya, istrinya, anaknya, menantunya, sama aloknya, terus ada 6 orang lah. Oh, 6 orang. Kalau di video kan 4 tuh ya, kelihatannya. Ya, kalau di video 4, tapi yang lainnya gitu ya. Yang lainnya itu di belakang kamera. Kalau yang malahan ada yang nyuruh juga. Sebetulnya yang video itu disuruh dari keluarga Pak Kades. Ya. Karena kerap melabeli unggahannya dengan akun Deddy Mulyadi, kasus Holis pun menyita perhatian sang gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi meminta agar dilakukan upaya damai untuk menyelesaikan kasus ini. Bupati Garut pun diperintahkan untuk turun tangan. Saat Bupati Garut sedang menyelidiki kasus ini, Deddy Mulyadi memanggil Holis untuk menjelaskan kronologi kejadian dan seputar konten Holis di media sosial. Deddy lalu menjanjikan bahwa bulan April mendatang, jalan-jalan rusak yang dikeluhkan Holis akan layak dilalui. Deddy juga mengangkat Holis sebagai mandor penghijauan di kampungnya. Ya, ini dengan yang lagi terkenal. Kemarin yang berani memposting jalan butut di Garut. Sekarang sudah berkunjung ke Lemur Pakuan untuk semakin semangat karena satu, audit desanya akan segera dilakukan. Yang kedua, pembangunan jalan desa yang tersisa yang belum dibangun akan dikoordinasikan Pemprov Jabar dengan desanya. Yang ketiga, jalan provinsi juga akan segera dibangun. Jalan kabupaten ada Silpa di Pemda Kabupaten Garut untuk segera dialokasikan untuk jalan kabupaten di wilayah Cisewu. Dan selanjutnya dagang endognya harus lancar. Betul tidak, Kang?
Betul dong. Dan yang berikutnya, program berikutnya adalah penghijauan. Siap. Di wilayah naon Garundul teh? Wilayah Tiwu Genteng. Wilayah Tiwu Genteng. Semoga Tapi sebagai naon Pak? Bapak nanti menjadi manor. Manor siap. Untuk manor ya, gaskeun ya. Dan sekarang sudah terkenal katanya karena media sosialnya sudah jalan. Ya. Pokoknya mantap lah. Jangan lupa nanti mulai bulan April dagang nog jalannya sudah rapi. Amin, Tidak ya Allah. gajiligan lagi. Amin. Ya, oke. Siap. Semangat. Siap. Tahun 2020. Tak cuma memanggil Holis, Dedi juga memanggil sang kepala desa untuk menjelaskan penggunaan dana desa. Namun pada kesempatan ini, sang kepala desa mengaku tak tahu menahu soal pemanfaatan dana desa dan mengakui hanya paham soal gajinya saja. 11 juta. Siapa datang nyaho sih nama. Aing mah yakin sia teh nyaho. 240-an, Pak. Aing mah yakin sia teh nyaho. Sabab banyak kepala desa yang dia tidak tahu pengeluaran desa. Eta mah lamun ditanya teh, teh nyaho lah urusan sekdes eta mah. Benar teh. Aing mah teh nyaho anggaran sabaraha. Aing mah nyaho dibere duit teh ku sekdes. Jeung ku bendahara. Anu nga-SPJ kan mah sekdes jeung bendahara. Kadang-kadang kepala desana punten tidak semua, kadang-kadang kepala desana sok kabobodo ku sekdes ku bendahara. Da bodoh teh ya. Alhamdulillah Pak ya mah. Kadang-kadang aing ngomong aneh. Kadang-kadang. Pemaparan soal anggaran desa Panggalih tahun 2025 lalu disampaikan Sekretaris Desa. Total dana yang dikelola Desa Panggalih adalah 1,67 miliar rupiah yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan provinsi. Namun penjelasan dari Sekdes tidak memuaskan, sehingga Dedi meminta data lengkap dana desa. 1.675.000.000 itu satu belanja untuk gaji pegawainya berapa? Belanja pegawainya di satu kegiatan bidang pemerintahan gitu ya Pak? Nggak, belanja gaji pegawai itu kan begini. Honor kepala desa, honor sekretaris desa, honor perangkat desa. Berapa itu? Di kisaran Bapak punya data nggak? Begitu. Kan itu transparansi. Kasus ini akhirnya menyeret pemerintah Kabupaten Garut, di mana Desa Panggalih berada. Kabupaten Garut mengirimkan inspektur untuk melakukan penyelidikan, lalu menyiapkan sanksi yang diperlukan. Tulisan. Sanksinya kita lakukan inspektor ke sana. Nanti dari hasil inspektor baru kita dalami. Apakah ada masalah seperti apa? Kalau masalahnya ada, pasti ada ketentuan. Saya bilang, bahwa kita organisasi yang dewasa. Selalu ada aturannya. Kalau tidak ada aturan kita tidak. Kalau ternyata masih dianggap ekspektasi masyarakat yang berlebihan dan yang tidak ada juga mau bilang apa gitu ya. Gitu. Kan pasti nanti kita cek secara faktual di lapangan. Pemerintah Desa Panggalih juga menyatakan kesiapan untuk diaudit secara administratif terkait pemanfaatan dana desa yang dipermasalahkan warga. Gubernur Jawa Barat meminta agar kasus ini menjadi pembelajaran bahwa antara pemerintah desa dan masyarakat harus fokus untuk pembangunan wilayah desa yang lebih baik. Tim TV One mengabarkan. Kadang-kadang kepala desana punten tidak semua, kadang-kadang kepala desana sok kabobodo ku sekdes ku bendahara. Da bodoh teh ya. Alhamdulillah Pak ya mah. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi pemirsa, jika kasus dana desa Panggalih ini tentunya berbuntut panjang, Gubernur Jawa Barat meminta seluruh pemerintah di wilayah Jawa Barat untuk mengunggah anggaran di media sosial agar mudah dipantau masyarakat. Sejumlah contoh pun diunggah sang gubernur di akun media sosialnya dan bagaimana pemerintah dari kabupaten, kota hingga desa harus mengunggah anggaran tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami seluruh lapisan warga Jawa Barat. Ternyata kasus viral di Desa Panggalih, Garut, Jawa Barat tak cuma berhenti di upaya islah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta transparansi anggaran di wilayah Jawa Barat untuk dibuka di media sosial. Ia memerintahkan agar jajaran pemerintah di bawahnya mengunggah anggaran daerah ke media sosial dengan cara yang mudah dipahami. Perintah tersebut berlaku mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat
mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar. Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun, menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil. Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum wargi Jabar. Sejumlah contoh pun diunggah Dedi di media sosialnya. Provinsi Jawa Barat. Realisasi penerimaan 1 Januari 2026 sampai dengan hari ini pukul 5 sore adalah sebesar 324.440.320.914 rupiah. Mari kita upayakan. Contoh ini diperlukan agar penyampaian soal anggaran di wilayah Jawa Barat mudah dipahami warganet. Dedi juga mengunggah contoh unggahan dana desa agar mudah diikuti perangkat desa dan kelurahan. Wargi Cikarencang, total realisasi penerimaan sebesar Rp4.464.000 dengan rincian sebagai berikut: uang kas ronda sebesar Rp3.729.000, retribusi atau pengelolaan uang parkir sebesar Rp435.000, hadiah lomba pawai Agustus. Kebijakan yang jadi terobosan baru Jawa Barat ini mulai diedarkan melalui surat edaran pada Senin 5 Januari. Publikasi soal anggaran tak hanya berhenti di pemasukan dan pengeluaran, melainkan juga capaian kinerja pekerjaan agar mudah diawasi publik. Unggahan di media sosial tersebut juga dianggap mumpuni untuk memperkuat pengawasan publik terhadap anggaran dan kinerja pemerintahnya. Apakah tujuan yang ingin dicapai Jawa Barat melalui transparansi anggaran di media sosial ini mampu terwujud? Tim TV One mengabarkan. Bea balik nama kendaraan bermotor sebesar. Nah pemirsa, kami akan hadirkan dialog dengan pengamat kebijakan publik mengenai kebijakan baru dari Provinsi Jawa Barat untuk mengunggah transparansi di media sosial tiap bulannya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah pemirsa, kebijakan baru dari Provinsi Jawa Barat untuk mengunggah transparansi anggaran daerah di media sosial, juga pencapaian kinerja masing-masing daerah ini tentunya membuat warga Jawa Barat sempat kaget. Gak tahu juga ya apa tanggapan dari masing-masing kepala daerah di wilayah Jawa Barat mengenai kebijakan ini. Yang jelas, kalau dilihat dari tanggapan atas unggahan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, soal transparansi anggaran di media sosial ini, warganet ini menanggapi dengan cukup positif. Karena juga banyak yang berterima kasih begitu ya, karena kebijakan tersebut juga memastikan adanya transparansi dari anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah begitu. Dan untuk membahas mengenai hal ini kita sudah bergabung dengan pengamat kebijakan publik. Di sini ada Bapak Trubus Rahardiansyah. Profesor Trubus, selamat siang. Selamat siang, Pak Trubus, ya, apa kabar Pak? Sehat selalu Mbak. Ya, ini kan sudah cukup heboh ya kebijakan dari KDM, Kang Dedi Mulyadi selalu membuat gebrakan baru ya. Awal 2026 sudah ada gebrakan baru, di mana ini pemerintah daerah juga desa juga diwajibkan untuk mengunggah anggaran ke media sosial. Ketika mendengar hal tersebut Pak Trubus sebagai pengamat kebijakan publik, bagaimana tanggapannya Pak? Iya, pertama saya apresiasi ya keberanian beliau, artinya Pak Kang Dedi Mulyadi lah ya sebutnya itu, mengeluarkan satu kebijakan di mana
ada mewajibkan lah, walaupun sayangnya harus surat edaran ya. Jadinya ini kewajiban untuk apa istilahnya memposting atau mengupload di media sosial. Kan ini bagian dari transparansi. Sebenarnya ini sudah diwajibkan sejak awal, sejak ada undang-undang keterbukaan informasi publik, Mbak. Itu sudah ada, tetapi memang ini implementasinya nggak berjalan sesuai kita harapan. Dan ini untuk pertama kalinya, artinya Pak Kang Deddy Mulyadi ya Gubernur Jabar ini mencoba untuk mengangkat persoalan ini. Dan saya rasa memang itu yang ditunggu masyarakat pertama, bahwa itu akan menambah trust publik ya terkait dengan penggunaan anggaran. Karena publik selama ini selalu bertanya-tanya, kepo kan, ingin tahu sebenarnya saya bayar pajak kemana sih itu pajak itu ya, digunakan untuk apa, betul. Nah yang kedua itu, yang kedua tentu kaitannya adalah ini mengurangi perilaku koruptif. Karena kan penyelewengan, penyimpangan, karena itu sudah terbuka sehingga bisa mencegah juga ya Pak untuk kedepannya ya. Bisa itu mencegah. Kemudian yang ketiganya tentu ini menjadi yang menghargai martabat HAM ya, HAM warga yang sudah bersusah payah membayar tiap rajin kita sesuai dengan ini. Tapi kadang-kadang itu tadi publik untuk tahu saja nggak boleh, nggak tahu, apalagi sekarang ini seringkali dengan alasan privasi, itu alasan keuntungan kepentingan internal, padahal itu namanya dana publik. Artinya ada 3 tujuan utama nih ya Pak ya, untuk meningkatkan public trust, lalu juga mencegah korupsi, dan juga meningkatkan hak asasi manusia masyarakat khususnya di Jawa Barat. Lalu apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan agar data ini bisa dimengerti oleh masyarakat awam? Ya, yang pertama karena biasanya data itu kan angka-angka, Pak. Jadi angka-angka ini harus dibuat sederhana mungkin, jangan sampai kemudian malah bikin masyarakat pusing, malah akhirnya malas buka, lah itu membaca. Nah, ini yang dikhawatirkan itu. Tetapi kita percaya harus dibuat sesederhana mungkin, penjelasannya juga ya istilahnya clear lah ya, clear. Alurnya kemana dan bagaimana kemudian masyarakat diberikan istilahnya akses untuk memberikan masukan, atau setidak-tidaknya kalau dicurigai, karena kan juga ini kok anggarannya sepertinya ada sesuatu yang tak wajar, nilainya sedemikian besar untuk pengadaan satu barang tertentu misalnya, itu dengan cepat bisa diketahui, Mbak. Yang memang selama ini di daerah itu khususnya Badan Pendapatan Daerah, Mbak, itu selalu mencari kan sumber-sumber mana. Nah, karena itu yang paling penting adalah sekarang adalah pendapatan daerah itu seperti apa, jumlahnya berapa, kalau perlu memang per bulan yang disampaikan betul itu per bulan, sehingga masyarakat itu tahu. Memang secara rutin setiap bulan ya Pak Trubus ya. Bulan itu sangat-sangat membuat masyarakat yakin gitu bahwa uang yang kita berikan atau uang yang kita bayarkan, konteksnya pajak, entah itu restribusi misalnya, itu betul-betul memang digunakan untuk hasilnya kembali ke kita juga gitu loh. Jadi di situ mematuhi itu kan kewajiban pajak gitu. Ketika nanti ini diimplementasikan begitu ya Pak, kira-kira apa yang akan menjadi kekurangan dan perlu diperhatikan begitu mengenai kebijakan ini agar juga memastikan bahwa data yang diupload ke media sosial itu betul-betul data yang real, Pak? Iya, ini yang jadi tantangan Mbak. Ada tantangan yang cukup dalam bahasa dulu namanya pro kontra. Itu biasa ya, tapi ini ada sisi kontra yang mengatakan bahwa pertama itu akan menjadi beban administrasi bagi satu daerah yang kebetulan SDM-nya minim, terbatas. Apalagi ini kan saja kan kelurahan, desa diwajibkan. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi tantangan karena apa? Karena desa ini menjadi persoalan adalah bagaimana cara menggunakan uang, bagaimana kemudian agar program-programnya berjalan. Ini kan sesuatu yang mempersulit. Dan yang kedua memang ada potensi misinformasi, Mbak. Jadi data itu bisa nanti katakanlah direkayasa, kemudian penuh dengan intervensi-intervensi yang kemudian bisa digunakan untuk hal-hal lain. Karena misalnya juga menyangkut ini, Mbak, kalau misalnya pelaksana dari pekerja itu satu individu, itu kan terusnya ada namanya, disebut namanya. Nah, ini kan hal yang harus diingat. Kemudian apalagi kalau itu menyebut namanya perusahaan, organisasi. Nah, perusahaan apa atau malah kelompok organisasi tertentu, itu kan repot juga. Itu kan jadi vulgar. Karena kalau tidak, itu bisa orang masyarakat atau publik berpandangan, wah berarti
organisasi itu telah menggunakan begitu banyak anggaran dari entah kabupaten, entah itu tingkat provinsi atau tingkat itu desa. Itu sesuatu yang perlu diantisipasi juga ya Pak oleh pemerintah ya. Iya, hal-hal seperti itu. Ya. Lalu untuk urgensinya sendiri Pak, apakah memang ini urgent untuk diimplementasikan pada saat ini dan apakah memungkinkan juga untuk nantinya diimplementasikan untuk seluruh Indonesia tidak hanya Jawa Barat? Iya, menurut saya ini urgent karena memang ini sudah lama sebenarnya Mbak, harapan permintaan publik untuk ada transparansi pengelolaan anggaran sudah lama sekali seiring dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Di situ mewajibkan bahwa yang namanya instansi pemerintah itu wajib menyampaikan anggaran yang digunakan kepada publik. Tapi nggak sampai hari ini baru sekarang dari seorang kepala daerah yang berani istilahnya membuat kebijakan walaupun bentuknya masih surat edaran ya di daerah ini supaya menyampaikan. Yang kedua Mbak, ini bisa menjadi role model bagi daerah lain yang selama ini memang ada keraguan, tanda petik ada rasa takut juga, ada juga ya memang ya menyembunyikan sesuatu Mbak yang publik kemudian sebenarnya ada penuh dengan kecurigaan jangan-jangan ada praktek maladministrasi, praktik koruptif atau juga dana-dana yang kemudian tidak jelas peruntukannya. Seringkali kan kita sudah mendapatkan satu informasi bahwa dalam 1 tahun pajak yang dibayarkan sekian karena pemerintah pusat atau pemerintah seringkali menyampaikan ini pajak yang kita terima sekian tapi tidak pernah tahu bagaimana penggunaannya itu. Nah sekarang alur penggunaannya, berapa, kemudian siapa penerimanya, termasuk dalam hal ini kemanfaatan publiknya apa, itu bisa bisa termonitor lah termonitor dengan baik. Dan karena yang kita harapkan tentunya transparansi ya pada saat ini ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Trubus Rahardiansyah. Tentunya kita berharap bahwa kebijakan ini nanti dapat diimplementasikan dengan efektif begitu ya. Bahkan jika bisa diimplementasikan dengan efektif bisa menjadi role model juga untuk kepala daerah di daerah-daerah lainnya. Terima kasih banyak Profesor Trubus. Pemirsa, eksekusi sebuah kompleks perumahan di Bekas rusuh sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi eksekusi rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera Jaka Setia, Kota Bekasi berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara warga dengan petugas kepolisian Metro Bekasi Kota dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang akan melakukan eksekusi terhadap 12 rumah warga. Warga menilai pemirsa bahwa eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Kota Bekasi salah alamat. Sebelumnya warga sempat meminta agar eksekusi ditunda, namun permintaan negosiasi warga ini ditolak. Sengketa ini pun terjadi sejak tahun 1990 silam, di mana saat ini lahan yang dieksekusi dimenangkan oleh PT PTI. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari aksi eksekusi rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Jaka Setia Kota Bekasi yang berlangsung ricuh, sudah terhubung dengan kami Kurnia Dwi Hapsari di lokasi. Selamat siang Kurnia, bagaimana kemudian kondisi terkini di sana setelah eksekusi dilakukan dan kemana nantinya warga ini rencananya akan direlokasi Kurnia? Ya, selamat siang Jasmine, Rehat dan juga pemirsa. Tadi pagi memang sempat terjadi kericuhan ataupun bentrok antara warga perumahan Puri Asih Sejahtera dengan pihak kepolisian dan juga jurusita dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi, di mana warga ini menolak untuk dilakukan eksekusi pengosongan lahan di perumahan yang luasnya 12 hektar ini. Namun akhirnya setelah sempat ricuh dan juga berjalan cukup lama proses negosiasi karena warga menilai adanya kekeliruan antara surat untuk pengosongan eksekusi dengan alamat yang akan dieksekusi. Warga mengatakan bahwa dalam surat tersebut tadi sempat berbeda antara surat dari
pengadilan dengan rumah yang akan dieksekusi, sehingga mereka meminta agar dijadwalkan ulang proses pengeksekusi lahan ini. Namun akhirnya tadi proses eksekusi akhirnya dilakukan di 12 rumah yang berada di perumahan Puri Asih Sejahtera ini. Dari 100 rumah yang berdiri di perumahan ini, ada 12 rumah yang dieksekusi. Saat ini rumah-rumah tersebut sudah dikosongkan dan sedang dilakukan proses pengangkutan barang oleh Pengadilan Negeri Bekasi, dan mereka nantinya selama 3 bulan ditempatkan di kontrakan ataupun hunian sementara yang berada di wilayah Jati Asih. Para korban eksekusi ini tadi memang sempat melakukan penolakan yang cukup keras. Mereka menyatakan bahwa tidak ada hak ataupun proses eksekusi ini, di mana tadi ada warga yang bahkan sempat nangis histeris karena mereka menilai bahwa prosedur pembelian rumah ini dilakukan secara benar, di mana pada sekitar tahun 83 dan 84 mereka membeli rumah ini bahkan secara cash oleh perumahan ataupun developer PT Puri Asih Sejahtera. Memang saat itu PT Puri Asih Sejahtera meskipun warganya sudah membeli secara cash, tidak tak kunjung diberikan sertifikat hak milik ataupun SHM, sehingga dalam prosesnya ternyata diketahui bahwa terjadi polemik ataupun sengketa antara PT Puri Asih Sejahtera ini, dan akhirnya terdapat gugatan di mana PT Taman Puri Indah memenangkan gugatan atas 12 rumah warga yang berada di Puri Asih Sejahtera. Tadi juga dari pihak Pengadilan Negeri Bekasi, Panitera Muda Perdata mengatakan bahwa eksekusi pengosongan lahan ini sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, di mana PT Taman Puri Indah ini memenangkan putusan pengadilan tersebut, dan warga sudah diminta untuk sejak tahun 2024. Demikian Jasmine dan Rehana, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kurnia Dewi Hapsari. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, seorang perangkat desa menabrak seorang pengendara motor menggunakan minibus yang dikendarainya. Tetaplah bersama kami, usai jeda. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang perangkat desa menabrak seorang pengendara motor menggunakan minibus yang diketahui ini pemirsa dikendarai olehnya. Ya, diduga sang perangkat desa mengalami gangguan jiwa. Sebuah minibus yang dikendarai seorang perangkat desa Kenep, Kecamatan Loceret berinisial P, menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam rekaman CCTV, terlihat minibus melaju secara tidak terkendali di jalan satu jalur dari arah selatan sebelum akhirnya menabrak pengendara sepeda motor yang tengah berbelok kanan. Korban yang merupakan pengendara motor yang berboncengan terpental setelah tertabrak minibus dari belakang. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka serius dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Nabrak ini pakai mobil Panther kalau tidak keliru ya, Panther. Kebetulan statusnya perangkat desa, aktif, masih aktif di desa Kenep, ya, Kecamatan Loceret. Informasi saya cek ke rumah sakit. Jadi rencananya memang perangkat ini sakit biasanya kontrol di rumah sakit. Ya. Dan ini tadi sudah informasi di lapangan, tapi kembali lagi baru informasi di lapangan, kondisinya juga kurang sehat. Sementara pengendara minibus yang diduga mengalami gangguan jiwa dirawat khusus di ruang karantina di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Kasianto Yanco, TV One mengabarkan. Selain itu pemirsa, ini viral juga di media sosial aksi seorang Bang Jago yang secara babi buta menghajar warga yang lagi antre isi BBM di SPBU Gresik, Jawa Timur. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV itu, pelaku terus menghajar korban meski sudah tersungkur ke tanah. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik Bang Jago menghajar seorang pria yang sedang antri mengisi bahan bakar minyak di Raya Desa Sembayat Manyar pada Jumat lalu.
Dalam video yang berdurasi lebih dari 50 detik itu, korban yang mengantri tiba-tiba dihampiri seorang pria berkaos hitam bercelana pendek yang menggunakan topi bersama dengan istri dan anaknya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung memukul korban dan menendang hingga korban terjatuh dari sepeda motornya. Istri pelaku sempat menghentikan aksi brutal sang suami, lalu meninggalkan korban. Usai viral, pelaku langsung diamankan aparat kepolisian sektor Manyar Gresik. Bang Jago itu rupanya bernama Rio Rohman Roshidi, warga Gumenu. Penganiayaan di SPBU Sembayat yang sudah viral. Jadi korban ini dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Berawal dari permasalahan saling melihat, kemudian pelaku merasa bahwa korban ini melototi sehingga kemudian terjadi penganiayaan. Ini pelaku sudah kita amankan dan akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran tidak terima dilihat korban saat antri di SPBU Sembayat. Tersangka kini dijerat pasal 446 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukuman yang diterima bisa lebih berat lantaran Rio berstatus residivis dan pernah dihukum akibat kasus penggelapan pada 2019 dan perampasan motor pada 2020 silam. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Sebuah mobil HRV putih pemirsa diduga ini menerobos gerbang tol Grogol, Jawa Barat dan viral di media sosial. Ya, rekaman tersebut memicu kecurigaan warganet terhadap pengendara yang dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah mobil HRV putih melintas di gerbang tol tanpa berhenti. Mobil tersebut direkam pengendara di belakangnya dan dianggap tidak melakukan pembayaran. Namun dugaan tersebut dibantah melalui akun resmi X atau Twitter Jasa Marga yang menjelaskan bahwa kendaraan dalam video menggunakan sistem pembayaran tol nirsentuh berbasis radio frequency identification atau yang biasa disebut dengan Flowlink Toll. Sistem ini terhubung langsung dengan aplikasi di ponsel pengendara sehingga transaksi tetap tercatat meski kendaraan melintas tanpa berhenti di gerbang tol. Ini bisa jadi edukasi juga nih Rehana dan juga pemirsa bahwa sekarang ada cara baru untuk membayar di gerbang tol. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah rekaman CCTV memperlihatkan betapa pentingnya kewaspadaan saat berkendara di area perumahan yang padat dengan persimpangan gang. Peristiwa ini bermula saat sebuah sepeda motor muncul dari arah gang secara tiba-tiba. Pengendara dari arah selatan menuju timur sontak terkejut dengan jarak yang terlalu dekat, membuat pengendara tak sempat menghindar hingga akhirnya terjadi tabrakan. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar dengan sigap langsung membantu evakuasi korban yang terduduk di aspal. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil kru yang bertugas saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehana Meizia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.